Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Ardi Akroma dari HKI 5D dengan NIM 12102183033. Saya di sini akan menerangkan tentang ADR atau APS di masyarakat Indonesia. Nah, sebenarnya video selanjutnya akan bentuk seperti slide-slide. Tapi saya rasa saya perlu masukkan ini karena tidak pantas rasanya jika saya menerangkan tanpa mengetahui wajah saya. Ya, setelah saya perkenalan, selanjutnya langsung ke slide selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjutnya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus tahu bagaimana cara Indonesia menyelesaikan sengketa. Perlu kita ketahui bahwa penyelesaian konflik di Indonesia itu sebenarnya ada dua, yaitu yang pertama adalah litigasi atau pengadilan, yang kedua adalah non-litigasi atau luar pengadilan. Nah, yang kita fokuskan pada materi kali ini adalah non-litigasi atau luar pengadilan. ADR atau APS, ADR itu singkatan dari Alternative Dispute Resolution, dan APS itu adalah alternatif perselesaian sengketa. Artinya apa? Artinya adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Nah, jadi intinya APS ini adalah salah satu jalur penyelesaian konflik yang di luar pengadilan. Nanti untuk lebih lanjutnya, untuk masalah pengertian tentang konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian para ahli, selanjutnya akan di slide selanjutnya. Nah, apa sih sebenarnya tujuan ADR atau APS ini? Nah, tujuannya untuk APS dan ADR ini yang pertama adalah mengurangi kemacetan pengadilan. Ini yang dimaksud di sini adalah bahwa pengadilan biasanya itu sangat banyak kasus yang ditangani, sehingga dengan adanya APS dan ADR ini dapat mengurangi kemacetan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses. Seperti yang kita ketahui, dalam pengadilan itu biasanya masyarakat itu sangat sedikit yang terlibat dalam sana. Oleh karena itu perlunya adanya ini untuk agar masyarakat berkembang. Nah, selanjutnya adalah memperlancar jalur perolehan keadilan. Nah, yang selanjutnya adalah memperoleh penyelesaian sengketa secara win-win solution atau mutual acceptable solution. Nah, di sini intinya adalah sama-sama diuntungkan, sama-sama untung lah intinya. Nah, undang-undang yang menempatkan ADR sebagai mekanisme penyelesaian konflik ini ada beberapa ya. Ada banyak sekali. Ya, beberapa di antaranya itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan seterusnya. Bisa dibaca pada slide selanjutnya. Ada beberapa bentuk dan karakteristik ADR. Nah, yang pertama adalah negosiasi. Negosiasi itu apa sih? Negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak mencari kepentingan yang berbeda. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh moderator untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Nah, sedangkan konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselesaian itu. Dan arbitrase adalah cara untuk penyelesaian suatu sengketa pada di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, sebenarnya pada dasarnya itu semuanya itu sama. Pada dasarnya adalah cara kekeluargaan. Dengan cara itu komunikasi antar pihak yang bersengketa tersebut, namun tidak di pengadilan. Hanya saja ada yang kata-kata lain lah. Kalau negosiasi kan kesepakatan. Sedangkan konsiliasi ini lebih ke arah agar kedua belah pihak itu keinginannya tercapai. Enaknya itu seperti itu. Sedangkan mediasi itu ada moderatornya atau penengah lah, dengan kata lain seperti itu.
Nah, kenapa sih muncul ADR atau APS? Yang pertama adalah tuntutan dunia bisnis. Yang kedua adalah kritik bagi lembaga peradilan. Nah, kritik bagi lembaga peradilan ini menurut pemahaman saya, kritik dalam pengadilan ini maksudnya itu seperti yang kita tahu di pengadilan itu agak ruwet atau rumit ya. Jadi orang itu ini adalah bentuk salah satu kritik agar peradilan itu memperbaiki sekali lagi sistemnya gitu, agar lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya adalah peradilan tidak responsif. Selanjutnya adalah kemampuan hakim yang generalis. Nah, ada beberapa alasan kenapa banyak yang memilih non litigasi daripada litigasi. Salah satunya adalah adanya kekurangan di litigasi. Kekurangan pertama yang ada di litigasi adalah kurang jujur. Ya, seperti yang kita tahu ada suap menyuap terkadang. Yang kedua adalah mahal. Nah, dalam pengadilan itu biasanya itu ada biayanya gitu loh. Makanya itu lebih mahal. Nah, yang selanjutnya itu waktunya lama. Selanjutnya adalah pertikaian win loss. Jadi kayak ada pihak yang merasa dikalahkan atau kalah dan ada yang merasa menang. Dan selanjutnya adalah kurang netral. Selain karena ada kekurangan di litigasi, ada beberapa keuntungan jika kita melakukan APS atau ADR ini. Nah, yang pertama adalah murah, hubungan menjadi hubungan baik. Selanjutnya adalah sukarela. Yang selanjutnya adalah sesuai kebutuhan. Selanjutnya rahasia. Ya, beberapa pengadilan kalau itu kan ada pengadilan terbuka ya. Selanjutnya adalah netral. Dan selanjutnya adalah luwes. Dan selanjutnya adalah cepat. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.